Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada temennya yang tidak masuk? Ada. Siapa ya? Saudara. Siapa lagi? Sudah. Sudah ya. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa kepada hari ini. Oke, pada pertemuan kemarin, minggu kemarin kan kita udah belajar tentang hukum 1 dan hukum 2. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum ketiga Newton. Nah, hari ini kita belajar tentang apa aja? Hari ini kita belajar tentang pengertian hukum 3 Newton dan aplikasi hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin bertanya, kalian pernah melihat roket yang ingin meluncur ke luar angkasa? Pernah. Di YouTube ya. Oke. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih roket itu bisa meluncur ke luar angkasa dan melawan gravitasi bumi? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Roket bisa meluncur ke luar angkasa itu dikarenakan ada tekanan dari api saat roket meluncur. Dari api yang ada di sini? Iya, benar Bu. Oke, mari kita lihat jawabannya ya. Baik, jadi roket bisa meluncur ke atas karena prinsip hukum ketiga Newton. Mesin roket yang membakar bahan bakar dan menghasilkan gas panas yang dikeluarkan dengan kecepatan tinggi ke bawah itu sebagai gaya aksi. Lalu sebagai gaya reaksinya, roket menjadi terdorong ke atas karena adanya gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Oleh karena gaya aksi dan reaksi itu membuat roket bisa melawan gaya gravitasi bumi dan meluncur ke luar angkasa. Nah, selanjutnya di sini ada bunyi hukum 3 Newton. Bunyinya, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, namun dengan arah yang terbalik atau berlawanan arah dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya sebesar min F kepada benda A. Jadi, F dan min F memiliki besar yang sama. Baik, jadi ini adalah rumus hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dari rumus ini, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa reaksinya itu bisa min F? Saya Bu. Ya, kenapa? Karena arah dari F aksi dan F reaksi itu saling berlawanan, makanya itu. Jadi karena itulah F reaksi itu menjadi minus. Oke, jawabannya benar ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan di sini juga ada penjelasannya. Hukum ketiga Newton itu menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapatkan sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengirimkan gaya yang sama, tetapi dengan arah yang berlawanan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada persamaan hukum 3 Newton. Nah, jadi persamaan hukum 3 Newton bukan cuma F aksi sama dengan min F reaksi, tetapi di sini juga ada persamaan gaya gesek. Yang pertama, ada Fg sama dengan U dikali N. N-nya N besar ya. Fg di situ adalah gaya gesek. U-nya sebagai koefisien gesekan dan N-nya gaya normal. Nah, di sini ada contoh untuk hukum 3 Newton yang ada di gaya gesek.
Contohnya adalah gesekan saat menulis. Pasti kalian sering menulis kan? Penjelasannya, gaya aksi ditunjukkan dengan ballpoint yang memberikan tekanan ke bawah dan gesekan pada permukaan kertas. Sedangkan reaksinya ditunjukkan dengan kertas yang memberikan gaya gesek balik pada ballpoint yang memungkinkan tinta menempel di kertas. Jadi, aksinya itu dari ballpoint waktu kita menulis dan reaksinya itu gesekan dari kertas. Selanjutnya ada lagi, yang kedua adalah persamaan gaya berat. Di sini rumusnya W sama dengan M kali G. W itu gaya berat, untuk M-nya itu massa benda, dan untuk G-nya gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi, ada yang tahu nggak gaya gravitasi bumi itu berapa? Iya, berapa? 10 meter kuadrat per sekon. Aku benar sekali. Nah, di sini contohnya untuk yang persamaan gaya berat, seorang anak yang sedang bermain ayunan. Kalian pernah main ayunan belum? Nah, Saya kira belum. Baik, gaya aksinya ditunjukkan dengan gaya berat tubuh anak yang sedang menaiki ayunan dan memberikan gaya tarik ke bawah. Sedangkan gaya reaksinya ditunjukkan dengan tali ayunannya yang memberikan gaya tarik ke atas. Persamaan yang terakhir ada persamaan berat sejenis dengan rumus S sama dengan P dikali D. S-nya itu berat jenis, P-nya itu massa jenis, dan D-nya adalah berat benda. Di sini contohnya ada orang yang sedang berbaring di kasur atau rebahan. Pasti itu hobi dari kalian semua. Saya tahu itu. Dari contoh tersebut, gaya aksi ditunjukkan dengan berat tubuh orang yang memberikan tekanan pada kasur. Nah, tekanannya kan ke bawah tuh. Sedangkan gaya reaksinya ditunjukkan dengan kasur yang memberikan gaya reaksi ke atas. Jadi orangnya memberikan gaya aksi ke bawah dan kasurnya memberikan gaya reaksi ke atas. Nah, dari penjelasan saya tadi, sekarang saya ingin memberikan post test. Post testnya didiskusikan kelompok. Nanti ada yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, ini dia post testnya. Bayangkan jika kamu memegang sebuah balon yang sudah ditiup, tetapi belum diikat ya, belum diikat. Nah, ketika kamu melepas ujungnya, balon itu langsung meluncur ke segala arah. Kira-kira mengapa ya balon tersebut bisa bergerak seperti itu saat udara di dalamnya keluar? Nah, silakan berdiskusi kelompok, saya beri waktu 10 menit.
Baik, karena waktunya sudah habis, apakah sudah menemukan jawabannya semuanya? Sudah. Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Dan menurut saya Bu, kenapa balon bisa bergerak seperti itu saat udara? Karena kan balon itu pertama punya jalan. Benar. Setelah itu gara-gara penutupnya dilepas, anginnya ada di balon itu keluar, menyebabkan dorongan pada balon tersebut menjadi sebuah aksi. Nah, terus reaksinya itu dari mungkin udaranya di luar itu membuat kayak apa? Balonnya itu kayak maju gitu. Oh, gitu. Oke. Oke baik, jadi kenapa balon bisa bergerak seperti itu saat udara di dalamnya keluar? Oke, jadi di sini dikarenakan adanya gaya aksi sama dengan gaya interaksi. Dimana sesuai hukum Newton, bahwasanya kalau balon itu melepaskan udara maka akan terjadi gaya aksi, dan sebaliknya udara yang keluar tadi akan menyebabkan gaya interaksi, sehingga menyebabkan balon tersebut akan berterbangan ke mana-mana tidak beraturan seperti itu. Oke. Kita kunci jawabannya dari kelompok 2 dan kelompok 1 tadi. Kita lihat. Silakan dibaca. Tolong. Ya, balon bisa bergerak maju karena adanya gaya aksi dan reaksi sesuai dengan hukum ketiga Newton. Saat udara di dalam balon dilepaskan, udara tersebut keluar dengan cepat ke satu arah atau aksi. Sebagai balasannya, balon terdorong ke arah yang berlawanan atau reaksi. Itulah mengapa balon menuju maju atau bergerak tak menentu tergantung arah udara yang keluar. Baik. Jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 1 tadi udah benar. Nah, supaya makin paham, kita demonstrasikan sekarang ya. Saya sudah membawakan balon. Ya, silakan Mas didemonstrasikan. Nah, ini kan balonnya udah ditiup nih ya. Nah, coba Mas dilepaskan. Nah, oke, sudah didemonstrasikan kan tadi. Hasilnya sama yang kalian presentasikan dan diskusikan. Baik, terima kasih Mas, silakan kembali ke tempat duduk. Apa kalian udah merasa cukup bosan? Tidak bosan. Iya. Oke. Kita seneng-seneng dulu bentar ya. Kita ice breaking dulu bentar. Oke, di sini saya punya permainan namanya sambung kata. Nah, jadi saya akan memberikan satu kata. Kalian harus menyambungnya terus menerus, tetapi kalian harus mengulang kata yang diucapkan sebelumnya. Jadi contohnya, misal saya memberikan kata aku, lalu saudara Uli, aku makan. Oke, aku makan. Jadi kata yang saya sebutkan harus diulang kembali ya, begitu terus sampai akhir. Oke, kita mulai. Jadi saya akan memberikan satu kata, nanti saya akan menunjuk saudara Uli untuk meneruskan dan diteruskan
sampai saudara Uli dan kembali lagi sampai saudara Uli. Oke? Paham semuanya? Oke, saya akan memberikan satu kata. Katanya adalah liburan. Silakan saudara Uli diteruskan. Liburan ke Liburan ke Bandung. Liburan ke Bandung Selatan. Liburan ke Bandung Selatan. Liburan ke Bandung Selatan dengan Liburan ke Bandung Selatan. Liburan ke Bandung Selatan dengan pesawat. Liburan ke Bandung Selatan dengan pesawat terbang. liburan ke Bandung Selatan dengan pesawat terbang di udara. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita harus lebih cepat ya mainnya. Nanti kalau ada yang salah maju ke depan. Saya kasih surprise. Saya akan memberikan satu kata lagi. Motor. Motor saya Motor saya rusak. Motor saya rusak di bawah. motor saya rusak di bawah teman. Motor saya rusak di bawah teman ke. Motor saya rusak di bawah teman ke rumahnya. motor saya rusak bawa ke temannya untuk salah ya. Silakan saudara Uli maju ke depan. Saya ingin memberikan surprise. Nah, karena saudara Uli salah menyebutkannya, saya ingin memberikan surprise nih. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau saya mendorong tembok, tunjukkan mana yang gaya aksi, mana yang gaya reaksi. Gaya aksinya itu saat saya mendorong tembok, Oke. lalu gaya reaksinya itu adalah saat tembok memberikan tidak bergerak itu Bu. Oke. Jadi ya reaksinya seperti itu. Oke, gimana semuanya setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah waktunya kerja kelompok. Seperti kelompok tadi ya. Ya. Kita sekarang akan melakukan praktikum sederhana mengenai hukum 3 Newton biar kalian itu makin paham dan tidak salah konsep lagi ya. Nah, di sini praktikum ini bertujuan untuk memahami hukum 3 Newton melalui pergerakan balon, masih menggunakan balon ya, dengan alat dan bahan balon, sedotan, benang, dan lakban. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Oke, untuk alat bahannya tadi kan ada balon, ya, terus sedotan, lalu kita pakai benang dan lakban. Untuk mengikat balonnya pakai karet aja ya biar lebih. Oke. Benang buat apa? Buat lintasannya. Itu gimana kita? Jadi yang pertama kita membuat lintasannya dulu. Oke, yang pertama kita buat lintasannya dulu ya. Lintasannya dari benang. Benangnya secukupnya aja. Secukupnya saja. Ini kita simpen dulu. Nah, lalu kita akan memompa balonnya terlebih dahulu. Memompa. Oke, secukupnya aja. Nah, kita akan ikat ujungnya menggunakan karet. Bisa coba dibantu? Bisa apa?
Belas. Nah, lalu kita membutuhkan sedotan dan pelem. Pegang dulu ya. Jadi sedotannya kita tempelkan di balonnya sini. Hati-hati biar balonnya nggak meledak. Oke, lalu kita akan masukkan benangnya ke sedotan. Lalu kita akan mengikat lintasannya ini ke kursi. Kita pakai bantuan kursi ya. Bu, saya butuh uang. Minjem dari. Oh, ini Oke, semua saran itu benar. Lalu kita akan melakukan percobaannya ini. Kita akan melepaskan karet ini. Lalu kita amati pergerakannya. Nah, dari praktikum yang akan kalian kerjakan nanti, diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, yang pertama, apa yang terjadi saat karet gelang ini dilepas? Yang kedua, tunjukkan mana yang menjadi F aksi dan mana yang menjadi F reaksi. Nah, terus yang ketiga, apakah melalui praktikum sederhana ini sudah cukup membuktikan peristiwa hukum 3 Newton? Sudah dipahami semuanya? Sudah. Baik, waktunya praktikum sederhana. Selamat mengerjakan.
melakukan praktikum semuanya? Sudah, Bu. Praktikumnya susah apa gampang? Gampang. Gampang ya. Nah, sekarang saya ingin meminta perwakilan kelompok untuk mendiskusikan apa yang telah didapat dari praktikum tadi. Mulai yang nomor 1. Apa yang terjadi saat karet gelang dilepas? Silahkan. Untuk kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Baik, kenapa apa yang terjadi saat karet gelang itu dilepas? Saat karet gelang dilepas itu, Bu, balonnya itu kan jadi bergerak. Itu karena Ya. udara yang ada di dalam balonnya itu keluar. Nah, sehingga balonnya itu bergeraknya itu sangat cepat gitu, Bu. Lalu pergerakan balon ini itu, Bu, akibat dari gaya aksi dan reaksi yang sesuai dengan hukum ketiga Newton. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Silakan duduk kembali. Untuk yang nomor 2, silahkan tunjukkan mana yang menjadi F aksi dan mana yang menjadi F reaksi. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 silahkan maju ke depan. Tunjukkan mana yang menjadi F aksi dan F reaksi. F aksinya itu angin yang keluar dari balon, Bu. Terus F reaksinya itu balon maju ke depan, Oh. mengikuti lintasan. Oh gitu, oke, bagus sekali jawabannya. Beri aplaus. Silakan duduk kembali. Baik, untuk yang terakhir, apakah melalui praktikum sederhana yang sudah kalian lakukan tadi sudah cukup membuktikan peristiwa hukum 3 Newton? Silahkan dijelaskan mengapa sudah cukup membuktikan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2 lagi. Kelompok 2 lagi, silahkan. Jadi di dalam soal diskusi ini nomor 3, apakah melalui praktikum ini sudah cukup membuktikan peristiwa hukum ketiga Newton? Jadi menurut kelompok kami sudah cukup karena membuktikan bahwasanya untuk praktikum yang kita lakukan itu merupakan peristiwa hukum ketiga Newton. Pergerakan balon yang kita lakukan tadi sepanjang benang menunjukkan bahwa ada gaya aksi yang dimaksudkan udara keluar dari balon yang menimbulkan gaya reaksi, jadi menyebabkan balon itu terdorong ke depan, Bu. Lalu kedua gaya ini sama besar tetapi berlawanan arah. Praktikum ini memberikan contoh nyata bagaimana hukum ketiga Newton ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jawabannya sangat bagus. Beri aplaus dulu. Silahkan. Baik, karena kita tadi sudah belajar tentang hukum 3 Newton, terus kita juga sudah melakukan praktikum sederhana. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Sebelum pembelajaran ini saya akhiri, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, kabarnya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, saya cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Selamat bertemu lagi minggu depan. Semoga kalian tidak bosan ya dengan pembelajaran fisika. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.